Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nicholas Vetlim dan saya dari Palang Merah Indonesia. Tahukah kamu, setiap menit terdapat satu orang yang membutuhkan transfusi darah di Indonesia. Palang Merah Indonesia merupakan sebuah organisasi yang sah secara undang-undang untuk membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan darah transfusi dan pelayanan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Sebelumnya saya mau tanya, apakah ada dari kalian yang pernah kepikiran untuk ikut donor darah? Mungkin ketika kita berbicara tentang donor darah, teman-teman nggak merasa geli atau takut. Tapi seperti yang teman-teman ketahui, donor darah itu penting bagi pasien yang kekurangan darah juga pendonor. Tapi nyatanya, donor darah itu tidak sesimpel itu. Ada kasus di masa lalu di mana kita belum mengetahui informasi sebanyak masa kini sehingga mengakibatkan pasien meninggal karena donor darah. Hal itu terjadi di Inggris pada tahun 1970 sampai 1991. Terdapat 2.000 orang yang meninggal karena salah transfusi darah. Jadi, walaupun donor darah itu penting bagi pendonor dan pasien yang membutuhkan donor, tapi tidak boleh sembarangan. Kita harus mengetahui informasi donor darah yang tepat dan akurat. Maka dari itu, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman, donor darah sendiri itu sebenarnya apa ya? Jadi, donor darah itu adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah yang digunakan untuk keperluan transfusi darah ke depannya. Biasanya, donor darah itu sering dilakukan antara remaja hingga dewasa. Sebenarnya dari sekarang itu teman-teman juga bisa ikut dalam donor darah, dan justru di usia kalian ini itu adalah usia yang sebenarnya tepat supaya bisa menjadi kebiasaan dan menumbuhkan jiwa sosial kalian. Ada dua jenis donor, sukarela dan tidak. Donor darah sukarela itu adalah di mana seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan tanpa mengetahui untuk siapa. Jadi ini donornya secara sukarela ya tetap ya. Nah kalau yang tidak, itu donornya sukarela juga. Tapi orang yang mau mendonorkan tuh sudah tahu dia mau donorin ke siapa. Tapi tetap secara sukarela ya, ini prinsipnya tidak ada paksaan. Cuma yang satu sukarela belum tahu darahnya mau ke siapa. Yang satu secara sukarela juga, tapi dia sudah tahu darahnya tuh mau didonorkan ke siapa. Jadi sudah ada tujuan yang jelas. Darah yang akan didonorkan ini sudah digolongkan ke dalam beberapa tipe oleh PMI, seperti golongan A, B, AB, dan O. Hal ini dilakukan agar darah yang diberikan kepada pasien itu cocok, sehat, dan tidak terjadi lagi salah transfusi jenis darah. Oke, sekarang teman-teman sudah mengetahui sedikit mengenai donor darah. Tetapi mengapa kita perlu donor darah? Secara ringkas, ada beberapa alasan mengapa kita perlu donor darah. Yang pertama, adanya kebutuhan yang besar di Indonesia. Setiap 8 detik, ada satu orang yang membutuhkan transfusi darah di Indonesia. Kedua, dengan donor darah, kita secara tidak langsung akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Karena sebelum mendonorkan darah, pastinya petugas itu akan memeriksa dulu suhu tubuh, denyut nadi, tekanan darah, dan kadar hemoglobin teman-teman. Ketiga, donor darah itu sebenarnya tidak terlalu menyakitkan. Mungkin teman-teman akan takut prosesnya. Tapi teman-teman itu jangan takut karena prosesnya itu tidak terlalu menyakitkan. Kalau terasa sakit pun, rasa sakitnya itu tidak akan seberapa dan akan hilang dengan cepat, seperti disuntik saja. Tadi sempat dibahas adanya kebutuhan yang besar. Tetapi, mengapa seseorang membutuhkan donor darah? Adanya kekurangan jumlah darah di dalam tubuh akan berakibat pada kerusakan jaringan dan kegagalan fungsi organ-organ vital penyebab kematian. Kabar baik ya teman-teman, kekurangan pasokan darah dalam tubuh dapat diatasi dengan penambahan volume darah dari luar berupa darah pendonor. Tapi, darah itu bukan benda yang dapat direkayasa, jadi dapat dibuat dari luar dan itu hanya diproduksi oleh manusia. Sehingga penambahan darah untuk sekarang hanya dapat dilakukan dengan penambahan darah yang berasal dari manusia lain. Sayangnya, ketersediaan darah itu masih minim
karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya, terutama di Indonesia. Padahal, ternyata manfaat donor darah itu tidak hanya dirasakan oleh penerima donor saja, tetapi oleh pendonornya juga. Apabila seseorang mendonorkan darahnya, tubuhnya akan menggantikan volume darah dalam waktu 48 jam setelah donor. Dan semua sel darah merah yang hilang akan benar-benar diganti dalam waktu 4-8 minggu dengan sel-sel darah merah yang baru. Proses pembentukan sel-sel darah merah yang baru itu akan membantu tubuh itu tetap sehat dan bekerja lebih efisien dan produktif. Selain itu, kesehatan pendonor itu akan selalu terpantau karena setiap kali donor itu selalu dilakukan pemeriksaan kesehatan sederhana. Dan pemeriksaan uji saring darah ini juga dilakukan terhadap infeksi yang dapat ditularkan lewat darah, jadi lebih aman. Donor darah itu juga bisa merangsang sumsum tulang agar tetap dalam keadaan aktif. Jadi, ada banyak manfaat yang dirasakan baik oleh penerima donor dan pendonornya sendiri. Tetapi untuk donor darah itu sendiri harus ada beberapa syarat yang harus diikuti. Pertama, teman-teman itu harus sehat secara jasmani dan rohani. Lalu, berusia 17 hingga dengan 60 tahun, dan untuk pendonor darah yang sudah rutin mendonorkan darahnya dapat dilakukan hingga 65 tahun sampai akhirnya berhenti atas pertimbangan dokter. Ketiga, memiliki berat badan minimal 45 kg, tekanan darahnya normal itu sistolnya 100 sampai 180 dan diastolnya 70 sampai 100. Terus ada kadar hemoglobinnya tuh normal. Selain itu, demi keamanan dan keselamatan pendonor, sesuai dengan Permenkes 91 tahun 2015, jadi tidak sembarangan ya. Interval waktu sejak donor darah dan terakhir itu minimal 2 bulan. Jadi udah donor bulan Juni, baru boleh donor lagi tuh Agustus atau bulan depannya September. Jadi, secara kesimpulan, jadi bila kita tarik garis besarnya ya dari penjelasan sebelumnya, donor darah itu adalah kegiatan menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran orang yang lain. Dan berdasarkan data yang diperoleh, ternyata Indonesia itu masih menjadi salah satu negara yang kekurangan stok darah. Donor darah ini memiliki banyak manfaat, baik bagi pendonor maupun pasien. Ketika kita mendonor, kita akan memproses pembentukan sel-sel darah merah yang baru, dan itu akan membantu tubuh itu tetap sehat dan bekerja lebih efisien dan produktif. Selain itu, kesehatan pendonor akan selalu terpantau, karena setiap kali donor dilakukan, itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan sederhana dan pemeriksaan uji darah terhadap infeksi yang dapat ditularkan lewat darah. Donor darah itu bisa dilakukan dari sejak remaja menuju dewasa hingga 60-65 tahun. Sehingga dari sekarang itu sebenarnya teman-teman itu bisa ikut dalam donor darah. Dan justru di usia kalian inilah adalah usia yang tepat supaya bisa menjadi kebiasaan dan menumbuhkan jiwa sosial kalian. Oleh karena itu, ayo donor darah. Setiap tetesan darah itu berharga. Itu akan menyelamatkan minimal 1 orang lah. Karena Indonesia itu kekurangan sekali darah ya. Jadi ayolah donor darah, itu akan menumbuhkan jiwa sosial kalian, kebiasaan baik kalian, dan itu bisa membantu orang banyak. Terima kasih semuanya, dan selamat tinggal.